Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, diberikan kesehatan ya, keselamatan, kebahagiaan, dan juga semangat untuk terus menuntut ilmu. Nah, pada hari ini Ibu berkesempatan untuk membuat video pembelajaran terkait pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Silahkan kalian simak penjelasan atau materi dari Ibu melalui PowerPoint yang ada pada layar. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini yaitu untuk menjelaskan atau mengetahui pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan juga pada bidang pendidikan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada kehidupan ekonomi. Nah, interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan yang salah satunya adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara, atau suatu negara itu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga mereka membeli kebutuhan atau memenuhi kebutuhannya dengan membeli barang dari luar negeri atau dari negara lain yang telah menyediakan. Nah, negara yang memasok kebutuhan tersebut memperoleh keuntungan ekonomi dari barang dan jasa yang dipasoknya. Nah, untuk contohnya itu bisa kalian lihat ya pada layar, yaitu ada kursi rotan. Nah, Indonesia ini kaya akan sekali sumber daya alamnya. Contohnya itu hutan-hutan ya yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Contohnya yaitu terdapat rotan. Nah, rotan ini kemudian diolah atau diproduksi menjadi sebuah barang yang berupa kursi. Nah, kursi ini kemudian dijual kepada negara Amerika, yang mana negara Amerika itu kurang memiliki sumber daya alam yang berupa rotan. Nah, dengan dijual yang harganya cukup tinggi, ini menjadikan negara Indonesia memiliki penghasilan yang besar ya dari adanya produksi kursi rotan tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada kehidupan sosial. Nah, interaksi antar negara melibatkan manusia sebagai pelakunya, di mana interaksi ini terjadi karena manusia saling bertemu atau melalui media komunikasi. Jadi manusia itu dalam berkomunikasi bisa bertemu secara langsung atau tatap muka ya, melalui mata ke mata atau juga melalui media komunikasi seperti handphone, contohnya seperti itu. Nah, perlu kita ingat juga ya bahwa manusia ini memiliki kehidupan sosial yang sangat berbeda. Nah, kenapa sih yang sangat berbeda? Karena setiap individu atau manusia-manusia itu antara satu dengan yang lainnya itu pasti berbeda-beda, memiliki kepribadian yang berbeda, bahasa yang berbeda, mungkin suku yang berbeda, agama yang berbeda. Nah, perbedaan tersebut berpengaruh terhadap adanya interaksi. Di sini bisa kita lihat ya contohnya, yaitu ada semakin berkembangnya teknologi, orang-orang itu mulai berkomunikasi melalui handphone dan tidak bertemu secara langsung. Nah, hal itu mempengaruhi kehidupan sosial. Misalkan pada zaman dahulu itu orang berkomunikasi nih, baik secara langsung. Nah, secara langsungnya itu bisa berhadapan ya melalui tatap muka atau melalui bicara empat mata. Tetapi sekarang ini semakin berkembangnya teknologi, orang-orang itu mulai memanfaatkan suatu penemuan ya yang berupa handphone. Nah, handphone ini mereka jadikan sebagai media atau alat komunikasi untuk berkomunikasi baik dengan keluarganya, saudaranya, temannya, maupun yang lainnya. Nah, dengan handphone ini kita juga bisa mencari baik itu pendidikan, kemudian pengetahuan ya, dan lainnya. Yang ketiga yaitu ada kehidupan budaya. Nah,
interaksi antar ruang tidak hanya bertemu secara langsung, akan tetapi menggunakan media transportasi dan komunikasi yang mana membuat interaksi antar ruang dapat terjadi lebih sering. Nah, contohnya itu seperti tadi ya, yang mana manusia ini sekarang mulai berkomunikasi dengan menggunakan handphone. Nah, kondisi ini membuat interaksi antar manusia dengan budaya yang berbeda semakin sering terjadi. Budaya dari suatu masyarakat atau suatu bangsa ataupun suatu negara akan dapat disaksikan dengan mudah oleh masyarakat yang lain. Budaya tersebut kemudian mempengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya. Contohnya ini yang Ibu tampilkan pada layar yaitu ada pada bidang seni musik. Nah, seni musik ini yang pertama ada di luar negeri ya, atau western bisa kita kenal. Kemudian yang satunya itu ada seni musik dari Korea Selatan yaitu boy group. Nah, seni musik ini atau musik-musik yang ada di luar negeri ini bisa kita dengarkan dengan mudah ya, karena bisa melalui media sosial, kemudian internet, YouTube, dan juga yang lainnya. Nah, tidak jarang ya bahwa masyarakat kita atau bahkan kita sendiri mulai menikmati budaya-budaya tersebut. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat yaitu ada pada kehidupan politik. Nah, dinamika kehidupan politik suatu negara tidak lepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah atau antar negara di dunia. Peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik di negara lain. Nah, di sini contohnya ya, itu ada sebuah pengeboman yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Nah, adanya pertentangan antara negara Israel dan Palestina ini mempengaruhi kebijakan pemerintahan Indonesia, yang mana pemerintahan Indonesia itu bisa melakukan hubungan atau mungkin kebijakannya itu gimana nih, apakah kita harus bekerja sama dengan negara Israel atau negara Palestina atau yang lainnya. Nah, karena ada pertentangan tersebut bisa mempengaruhi kebijakan pemerintahan Indonesia dalam melakukan kerjasama. Nah, yang terakhir yaitu ada pendidikan. Nah, interaksi antar wilayah desa dan kota membuat masyarakat desa semakin menyadari pentingnya pendidikan. Nah, di banyak negara, akses pendidikan ini menjadi semakin baik dan pemerintahnya berupaya memberikan fasilitas pendidikan secara merata. Dalam bidang pendidikan, salah satu kerjasama hubungan antar negara yaitu mengirimkan pelajar ke negara maju. Nah, dengan tujuan dapat meningkatkan sumber daya manusia atau manusia-manusia yang ada di negara berkembang. Nah, selain itu, contoh lainnya ya, mungkin di desa-desa kalian nih sudah banyak ya sekolah-sekolah, baik itu PAUD, TK, maupun SD. Nah, sekolah-sekolah tersebut ini sudah ramai atau sudah banyak berkembang di desa-desa setempat. Mungkin kalau untuk SMP atau SMA atau bahkan perguruan tinggi itu hanya ada di kecamatan maupun di kota-kota saja. Tetapi bisa kita lihat ya bahwa pendidikan di desa-desa ini mulai mengalami peningkatan dengan semakin banyaknya anak-anak yang bersekolah, kemudian tidak banyak anak yang putus sekolah. Nah, kemudian untuk anak yang tidak memiliki atau memiliki perekonomian yang rendah itu sekarang biasanya disediakan beasiswa. Jadi tidak ada halangan untuk kita dalam meneruskan atau melanjutkan pendidikan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan bisa kalian tanyakan ya melalui grup WhatsApp. Sekian pembelajaran dari Ibu, semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Nah, kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.